generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Mario Gregorius sebagai host podcast kali ini. Nah, kembali bersama kami di podcast Geni OSIS, Generasi Intelektual Obrolan Seru bareng OSIS nih. Nah, kali ini kami kedatangan tamu spesial nih dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Dimulai dari saya. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aidil Rahmat dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS masa bakti periode 2024-2025. Hai semua, perkenalkan saya Zahra Syifa dari kelas 11 MPLB 1. Di sini saya mencalonkan diri saya sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2020. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke pertanyaan saja ya. Waduh. Oke, pertanyaan pertama nih. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara yang akan Anda lakukan untuk merealisasikan visi dan misi Anda? Menurut saya, yang pertama itu kita identifikasi dulu nilai dan tujuan yang akan dibuat. Jadi sebelum kita merealisasikan visi dan misi, kita perlu untuk membicarakan kepada anggota OSIS, guru pembimbing, dan pihak sekolah. Jadi tidak serta-merta langsung dieksekusi begitu saja, harus ada konfirmasi kepada pihak sekolah. Dan juga kita harus membuat visi misi itu yang membuat siswa terinspirasi. Begitu. Nah, pertanyaan kedua nih. Apa yang membuat kalian berdua termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih? Kalau saya termotivasi karena dulu saya sebenarnya bukan karena belum pernah ikut organisasi, Ya. cuma karena saya tahu kalau bahwa potensi saya tuh bisa dilanjutkan. Jadi saya berharap semoga kedepannya itu ada yang meningkat lah dari potensi saya yang saya miliki. Oke. Kalau dari kakak Adil? Kalau untuk saya sendiri, di waktu masih duduk di bangku SMP, saya memang pernah ikut berorganisasi, OSIS juga, mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS waktu itu. Nah, ketika masuk masa SMK ini, saya tidak pernah terpikirkan bahwa bakal masuk organisasi lagi. Akhirnya Tuhan membawa saya sejauh ini dan rasanya bagaimana? Sulit sekali menjelaskan ketika kita sudah terbiasa untuk bekerja lalu tiba-tiba tidak bekerja lagi. Jadi saya ingin melanjutkan potensi yang ada dalam diri saya, ingin menggali potensi lebih dalam lagi, ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi. Dan mungkin itu saja. Luar biasa. Yang ketiga nih, apa yang Anda lakukan apabila ada salah satu anggota OSIS melanggar peraturan hingga mencemarkan nama baik OSIS nih? Mungkin kami akan berhadapan dengan hal itu supaya enak gitu loh, supaya bisa diomongin secara baik-baik dulu. Dengan empat mata dulu. Tidak langsung menegur di depan umum. Iya, supaya kita tuh tahu Apa masalahnya? Iya, apa Kenapa masalahnya. dia bisa berbuat begitu? Mungkin terus saja terus apa yang kita akan lakukan sama anak itu depannya. betul. Oh, Mungkin saja baik. dia melakukan itu tuh tanpa unsur sengaja. Bisa juga begitu. Luar biasa ya. Yang kelima nih, bagaimana Anda memotivasi anggota OSIS yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi selama jabatannya? Untuk motivasi itu kan bersifat temporer Iya. ya. Hari ini kamu termotivasi, 2 minggu kemudian kamu tidak akan termotivasi lagi. Iya. Motivasi itu akan hilang. Jadi yang dibutuhkan itu konsisten. Terus lingkungannya juga lebih diperhatikan lagi. Hmm. Terus kita juga bakalan ngadain ketemuan gitu loh setiap Iya. beberapa minggu untuk biar supaya mereka tuh bisa curhat, Ya, bisa keluarin keluh kesah mereka yang mereka alami. ya mengeluarkan aspirasi mereka Iya, terus sehingga kita juga tahu keadaan mereka tuh seperti apa. iya, jadi kita tuh kedepannya lebih bisa Lebih paham. lebih paham sama mereka. Oh, baik. Yang keenam nih, bagaimana Anda memastikan bahwa kegiatan dan acara OSIS mencerminkan kepentingan dan apresiasi semua siswa nih? Begini. Misalnya nih bakal diadakan kelas meeting. Ya. Sebelum diadakan itu tuh kami mencakup dulu semua aspirasi siswa yang ada di SMK Negeri 1 Morawaho ini. Mereka tuh maunya apa, pengennya tuh apa. Ketika misalnya
ada anak-anak TBSM. Iya. Mereka kan gemar motor ya, identik Iya, dengan motor. gemar motor sekali. Nah, misalnya salah satu kelas atau beberapa orang mengusulkan untuk mengadakan kelas meeting kontes motor. Nah, di situ kami realisasikan. Jadi kami benar-benar merealisasikan apa yang mereka harapkan, Ya, apa yang menjadi itu aspirasi mereka. kayak kita tuh menyesuaikan apa yang mereka Mau. inginkan gitu. Oh, baik. Jadi mereka tuh nggak ada unsur paksaan dari Betul. Wah, keren sekali. Nah, yang 7 nih, apa rencana Anda untuk menjaga hubungan yang positif dan kolaboratif dengan OSIS di sekolah-sekolah lain? Berkata tentang mitra, mungkin kita bisa wujudkan dengan mengadakan lomba persahabatan. supaya kita tuh nggak miskomunikasi sama mereka. baik. Betul. Dan juga mengundang sekolah-sekolah lain untuk datang ketika ada acara-acara penting atau acara-acara tertentu. Jadi hubungan itu tidak terputus, relasi tetap berjalan. Terakhirnya, yang 8. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda akan menyimbangkan tugas tanggung jawab OSIS dengan tugas akademik dan kegiatan lainnya nih? Untuk menyimbangkan waktu, kita tuh perlu memanajemen waktu. Iya. Belajar memanajemen waktu, dan hal itu juga yang akan saya lakukan ke depannya, belajar memanajemen waktu dan juga Mungkin kita tuh bisa mengerjakan akademik terlebih dahulu, setelah itu baru OSIS, tapi bukan berarti OSIS itu dari kedua menjadi yang kedua. Jadi kita misal nih memungkinkan kita ada Tugas apa dari namanya, tugas akademik. akademik. Nah, dan memungkinkan untuk Iya. dikerjakan berbarengan dengan Iya, pekerjaan sama OSIS. Kita kerjakan dua-duanya. Iya. Jadi jika ada orang yang bilang, lah OSIS nanti jadi pilihan kedua dong, tidak dong. Itu OSIS dan tugas-tugas yang lainnya tuh sama pentingnya. Begitu. Nah, itulah keseruan kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten kami seru lainnya. Nah, mungkin ada kata-kata nih dari kakaknya. Kata-kata ya. Begini. Seorang filsuf dari Yunani kuno bernama Socrates pernah berkata, kegagalan bukanlah ketika kamu terjatuh. Kegagalan adalah ketika kamu berdiam diri di tempat kamu terjatuh. Mungkin ada jargonnya. Kita juga punya jargonnya. Oh, iya. Oke. Mungkin Kak Mario bisa Oke, ikutan. baik ya. Wujudkan Wujudkan mimpi, majukan bangsawan bersama Nomor 1.